Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Hilanisa, NPM 0371781057. Hari ini saya akan mewawancarai seorang wirausaha, tepatnya yaitu seorang guru les privat. Kita langsung tanya-tanya saja. Oke teman-teman, kita sudah berada di rumahnya Ibu Nursia. Jadi Ibu Nursia ini dokter hewan sekaligus membuka les private door to door. Nah, Ibu Nursia ini lulusan dari IPB dan sekarang sudah bekerja di perusahaan yang sangat besar. Oke, untuk Bu Nursia boleh diperkenalkan dahulu. Oh iya, terima kasih. Ya. Saya Nursia, kebetulan saya ngajar privat untuk anak SD dan SMP. Sebenarnya saya terjun di usaha ini atau bisnis itu karena dorongan temen, karena sebelumnya saya itu sudah bekerja di perusahaan swasta. Tetapi teman bukan mendorong sebenarnya, diceburin gitu. Jadi dia minta tolong untuk membantu dia mengajar anak didiknya karena dia sudah tidak mampu lagi menghandle karena kebanyakan anak didik yang dia pegang. Dan saat itu hanya satu, kebetulan dari situ akhirnya menyebar dari mulut ke mulut. Akhirnya ada yang nelpon. Jadi setiap tahun itu relatif ada 2 atau 3 orang yang saya pegang. Saya itu lulus dari IPB, kuliah di IPB dan lulus tahun 2003, bekerja dan sambil menjalankan usaha privat ini. Itu. Oke, Bu Nursia. Untuk pertanyaan yang pertama nih ya Bu, karakteristik yang seperti apa sih Bu yang Ibu jalankan untuk menjalankan les private ini? Kalau karakteristik dari private les ini adalah ya namanya kan kita menjalin bisnis door to door yang hubungannya dengan pribadi ke pribadi ya. Jadi kita harus menjaga komitmen yang supaya disiplin. Jadi istilahnya privat janjinya jam 3 ya kita sebelum harus bisa on time. Kalau bisa datang jangan terlambat, datang itu ya 5 menit atau 10 menit sebelum dimulai pelajaran. Jadi kita juga punya persiapan, anaknya juga punya persiapan. Jadi pas jam 3 kita udah mulai. Dan di dalam les ini, di dalam bisnis ini atau usaha ini ya harus sabar juga karena namanya hubungannya ke manusia. Jadi mau nggak mau karakter setiap murid atau anak didik yang kita pegang itu adalah berbeda-beda. Di samping tadi disiplin harus sabar juga. Itu mungkin ya. Itu ya Bu ya. Ya. Sangat menarik ya teman-teman. Oke, baik. Bu Nur, pertanyaan yang selanjutnya, jenis modal apa sih Bu yang Ibu terapkan untuk membuka usaha les private ini? Kalau jenis modal yang digunakan untuk les privat itu adalah paling minim sekali. Jadi sebenarnya cocok sekali untuk kalian yang para kuliahan sambil kuliah sambil ngajarin adik-adik yang SMP atau SD atau mungkin SMA juga boleh ya, karena itu sangat membantu mengingat kita juga menggunakan pikiran kita atau kita jadi aktif untuk berpikir dan menambah keuangan. Jadi ada tambahan uang jajan istilahnya. Jadi itu modalnya sangat minim, yaitu hanya menggunakan apa yang kita punya selama ini selama mengalami pendidikan dari SD, SMP, SMA atau mungkin tambahannya setelah kuliah ya itu yang kita tuangkan lagi untuk mengajari adik-adik kita itu pada saat privat. Jadi modalnya itu sangat minim. Apa yang kita punya, apa yang sudah kita pelajari itu lagi yang kita kembangkan. Kemudian ada juga sih mungkin yang karena untuk mendapat murid-murid lagi supaya lebih banyak ya kita bagi-bagi selebaran, tapi itu pun hanya berupa fotokopian. Kita bikin selebaran, kita copy dan kita bagi-bagi ke sekolah-sekolah. Jadi
Ya untuk adik-adik mahasiswa ya saya sarankan kalau memang masih punya waktu dan mau, boleh berkecimpung di usaha ini, itu sangat membantu. Iya. Jadi Sangat mendidik membantu. kita juga untuk berwira swasta walaupun kecil-kecilan dengan modal diri kita sendiri, itu aja. Seperti itu ya teman-teman. Ayo gabung. Oke, baik, selanjutnya pertanyaannya yaitu di dalam les private ini pasti ada sebuah masalah ya Bu, dan permasalahannya itu seperti apa dan cara menanggulanginya, solusi dari permasalahan itu bagaimana Bu? Ya benar sih, di setiap pekerjaan ataupun setiap usaha pasti ada permasalahannya. Dan untuk les privat ini permasalahan atau kendala terbesar itu mungkin adalah selain mungkin kalau jarak tempuhnya yang jauh yang memungkinkan kita harus prepare di waktu, adalah anak privat sendiri. Misalnya kalau dia anak-anak kecil itu, anak-anak SD itu kan kalau disuruh belajar itu kan sangat susah. Jadi dia maunya main, diajak fokus itu sangat susah. Nah di situ kita harus kreatif gimana mengambil hati si anak untuk bisa kita ajak untuk belajar bersama-sama. Itu mungkin kendala terbesar, tapi kalau yang kita ajari adalah anak-anak SD. Tapi kalau sudah anak SMP atau SMA, kendalanya itu adalah ya mempersiapkan diri kita sendiri, karena pada saat kita sudah mulai masuk mengajari mereka pada udah ada di rumahnya atau pada saat mulai les privat, pertanyaan itu kan pasti akan muncul, dan mungkin yang tidak kita duga pun mungkin atau pelajarannya itu bisa ada muncul. Jadi kita harus benar-benar mempersiapkan diri kita sebaik-baiknya sebelum kita melakukan pelajaran mendidik, melakukan les privat tersebut. Jadi itu mungkin permasalahannya. Kalau permasalahan saat sekarang ini yaitu pandemi itu. Jadi saat karena selama ini adalah ketemu, jadi offline ya. Jadi kalau sekarang kan semua les privat jadinya online. Jadi tujuan yang dicapai selama ini yang untuk hubungan personal atau mendidik secara dekat itu tuh tidak tercapai, dan kebanyakan akhirnya orang-orang kan takut nih ketemu saya juga takut, ketemu orang lain juga takut, saya juga takut ketemu dia juga takut ketemu saya. Jadi yang masa pandemi begini ya memang anak-anak murid itu cenderung tidak ada gitu. Itu sih permasalahannya, dan ya memang harus sabar, jadinya kembali lagi harus sabar gitu. Untuk permasalahannya saya rasa sih untuk di les privat sih itu ya, karena memang selain kita harus tujuan dari privat ini kan untuk mendidik dia juga, jadi ya itu permasalahannya. Seperti itu ya Bu. Ya. Oke, baik. Oke, baik teman-teman, kita sudah sampai pertanyaan yang terakhir ya Bu. Jadi pertanyaan terakhir dari saya, bagaimana sih Bu saran dan tipsnya membuka usaha les private ini? Saran atau tipsnya untuk buka usaha les privat tersebut adalah satu, percaya diri. Iya. Karena itu satu tadi kan, percaya diri, karena kebanyakan orang begitu dibilang tolong dong ajarin anak saya, saya nggak bisa, padahal mah sebenarnya bisa, hanya karena dia tidak percaya diri dibilangnya tidak bisa. Itu yang pertama, harus percaya diri. Kedua, kita memang harus mempunyai persiapkan diri pada saat sebelum mengajar. Jadi pada saat kita sudah terjun mengajar itu kita sudah tidak kebingungan lagi. Itu yang kedua. Ketiga, ya kita harus melihat perkembangan anak seperti apa, dan jangan kita membuat suasana yang mengharapkan dia untuk bisa melakukan pekerjaan atau mengerjakan soal-soal yang susah, padahal kemampuan dia di bawah itu. Jadi kita memang harus melihat kemampuannya seperti apa, dan mungkin pelan-pelan atau diajarin dulu, dijelaskan seperti apa, baru
nanti kita tuntun dia untuk melakukan mengerjakan soal yang lebih susah. Keempat itu kembali lagi, satu lagi itu ya sabar lagi, karena setiap murid atau anak didik yang kita ajarin itu berbeda-beda sifatnya, dan kita pun harus siap untuk dikritik juga. Mungkin pola ngajar kita tidak cocok sama dia, dan kita juga harus mengevaluasi diri juga, apakah pola didik atau pola ngajar yang kita buat itu sudah cocok sama anak tersebut atau tidak. Jadi kita juga harus siap untuk dikritik dalam hal tersebut. Dan satu lagi yang mungkin yang terakhir, namanya juga berusaha, naik turun itu pasti ada. Jadi kalau memang kebetulan anak didiknya atau murid yang diajari itu berkurang, ya memang kita harus lebih berusaha lagi untuk melakukan promosi, atau mungkin dilakukan promosi yang lebih berbeda dari les-les privat lain. Itu mungkin saya rasa ya Bu ya. Iya betul, sangat bagus ya teman-teman. Oke, mungkin pertanyaan saya cukup sekian ya Bu. Terima kasih sudah mau meluangkan waktunya untuk diwawancara dengan saya. Terima kasih. Terima kasih. Sekian video mengenai wawancara yang telah saya laksanakan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.